Halo, perkenalkan nama saya Madani Setiawan, NPM 214118089. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT dan value chain. Materi yang pertama yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats dalam bisnis atau proyek tertentu. Analisis ini membantu dalam perencanaan strategis dan untuk tetap berada di depan tren pasar. SWOT analisis melibatkan evaluasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi bisnis atau proyek, serta potensi saat ini dan masa depan. Selanjutnya yaitu tujuan analisis SWOT. Analisis SWOT ini bertujuan untuk memahami kondisi internal dan eksternal perusahaan, serta mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang dapat mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan suatu bisnis. Dengan memahami SWOT, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif, memanfaatkan kekuatan internal dan peluang eksternal, sambil mengatasi kelemahan internal dan menghadapi ancaman eksternal. Selanjutnya yaitu penjelasan analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Strength mengidentifikasi kekuatan internal perusahaan seperti keahlian karyawan, aset yang dimiliki, atau keunggulan dalam produk atau layanan. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Weakness atau kelemahan yaitu mengevaluasi kelemahan internal perusahaan seperti keterbatasan sumber daya, kekurangan dalam proses bisnis, atau kurangnya inovasi. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang, yaitu menganalisis faktor-faktor eksternal yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, seperti perkembangan pasar, tren industri, atau peluang global. Dan yang keempat yaitu threats atau ancaman. Threats atau ancaman adalah mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang dapat menghambat pertumbuhan perusahaan, seperti persaingan yang ketat, perubahan regulasi, atau resiko ekonomi. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, value chain. Value chain adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam suatu industri tertentu untuk menghasilkan produk bernilai bagi pelanggan akhir. Konsep ini mencakup seluruh rangkaian aktivitas yang dimulai dari penerimaan bahan baku hingga pengiriman produk akhir kepada pelanggan. Value chain terdiri dari dua kategori utama, yaitu aktivitas primer dan aktivitas pendukung. Aktivitas yang pertama yaitu aktivitas primer value chain. Aktivitas primer terdiri dari 5 komponen, yaitu yang pertama inbound logistik atau logistik masuk. Logistik masuk adalah proses penerimaan, penyimpanan, dan distribusi bahan mentah atau input ke dalam organisasi. Yang kedua yaitu operation atau operasi, adalah transformasi bahan mentah menjadi produk jadi. Yang ketiga yaitu outbound logistik atau logistik keluar, yaitu distribusi produk jadi ke pelanggan. Yang keempat yaitu marketing and sales atau pemasaran dan penjualan, yaitu promosi produk dan penjualan kepada pelanggan. Dan yang kelima yaitu service atau layanan. Service atau layanan adalah pemberian dukungan purna jual kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu aktivitas yang kedua yaitu aktivitas pendukung. Terdapat 4 aktivitas pendukung dalam value chain, yaitu yang pertama procurement atau pengadaan. Mencakup pengadaan bahan mentah, komponen, layanan dari pemasok eksternal. Yang kedua yaitu teknologi development atau pengembangan teknologi. Mencakup penelitian, pengembangan, dan inovasi produk atau proses, dan penerapan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga yaitu Human Resource Management atau manajemen sumber daya manusia. Mencakup rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Dan yang kelima yaitu firm infrastruktur atau infrastruktur perusahaan. Mencakup manajemen umum dan administratif dan sistem perencanaan, pengendalian, serta koordinasi. Baik, cukup sekian penjelasan materi dari saya mengenai analisis SWOT dan value chain. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.